Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Kasihan TKW asal Ketapang, Madura, Mbak Mariam ditemukan di rumah sakit sendirian dalam keadaan kaki tak bisa berjalan. Beliau ingin sekali pulang, membantu share teman-teman agar cepat dapat bantuan. Terima kasih. Diunggah dari salah satu akun TikTok Acinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah tahu masalah tawakal, saya tidak mau ikut urus. Makasih semua sarannya. Sekarang mari kita bantu share sebanyak mungkin. Siapa tahu ada pihak KJRI atau KBRI yang bisa membantu beliau. Semoga si ibu bisa cepat ditolong. Aku cuma bisa bantu doa dan share di sosial media. Berikut video selengkapnya. Saya Madura Ketapang. Nih teman-teman bantu share ya. RW Kak Sutomo, kelebun Kak Sutomo, kelebunnya juga itu. Iya bantu share. Ini lagi di rumah sakit Malik Fahad. Gak tahu ini tetehnya sakit, katanya udah 1 bulan lebih di rumah sakit. Cuman majikannya nggak mau tanggung jawab, ditinggal gitu aja sama majikannya, nggak dijenguk nggak apa. Ini pengen pulang, cuman kakinya yang satu nggak bisa jalan, yang tangannya juga yang satu nggak bisa ngapa-ngapain. Orang Madura Ketapang, namanya Mariam. Ya, tolong bantu share teman-teman, coba biar nyampe ke keluarganya. Nah, jadi saya dapat informasi dari si pengunggah video ini ya. Jadi awalnya Mbak Mariam ini diantar sama bosnya atau majikannya ke rumah sakit. Beliau dirawat di sana itu sudah 1 bulan lebih, tapi tidak satu orang pun yang menjenguk beliau. Nah, keadaan beliau ini juga sangat memprihatinkan karena separuh dari badan dia itu tidak bisa digerakkan atau bisa dibilang lumpuh separuh gitu ya guys. Kaki dan tangannya itu tidak bisa ngapa-ngapain, pokoknya tidak bisa digerakkan begitu. Nah, saat kebetulan di rumah sakit itu ada orang Indonesia, beliau itu memanggil guys, meminta pertolongan gitu atau bantuan bagaimana caranya saya bisa pulang, karena saya di sini tidak ada yang nunggu atau tidak ada yang menjenguk, sedangkan majikan saya juga angkat tangan sepertinya karena selama saya di sini tuh dia tidak datang sama sekali begitu guys. Jadi mohon di-share ya guys video ini agar supaya nanti bisa mendapatkan pertolongan mungkin atau ada pihak-pihak terkait yang bisa membantu agar beliau ini bisa dipulangkan ke Indonesia. Dikarenakan posisi saya ada di Taiwan ya, jadi saya tidak bisa berbuat banyak. Saya hanya bisa mendoakan dan semoga saja nanti ada pihak-pihak yang melihat gitu, atau mungkin ada keluarganya yang melihat atau mungkin temennya gitu, jadi bisa memberikan bantuan ke beliau guys. Ya, kita doakan buat Mbak Mariam ya, semoga saja sakitnya bisa cepat sembuh dan semoga saja bisa secepatnya pulang ke Indonesia agar bisa berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini ya bagi teman-teman di luar sana ya, agar selalu jaga kesehatan. Nah, posisi beliau katanya beliau ini kaburan guys atau ilegal seperti itu. Jadi beliau ini mungkin lari gitu ya dari rumah majikan yang resmi, akhirnya beliau bekerja di tempat ini. Dan bisa jadi si pihak majikan itu takut ya, karena dia memperkerjakan TKW ilegal juga nantinya bakal kena pasal gitu. Tapi entah apakah di Arab Saudi juga sama dengan di Taiwan, karena di Taiwan sendiri itu memang tidak diperbolehkan guys. Nah, saat diajak ngobrol gitu beliau sepertinya itu nggak memperhatikan, bahkan dia sering berbicara sendiri guys. Ya entah mungkin pikirannya lagi galau atau bagaimana begitu. Kasihan sekali sih guys ya melihat kondisinya ya. Kita berharap
Semoga mbaknya cepat pulih seperti sedia kala ya. Kasihan karena sakit di perantauan, apalagi dengan kondisi seperti ini tidak ada yang bertanggung jawab, bahkan majikannya sendiri pun angkat tangan seperti itu guys. Nah itu tadi berita yang pertama guys. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Nah untuk berita yang kedua masih sama, datang dari Timur Tengah ya guys, atau Arab Saudi. Diunggah dari salah satu akun Facebook Herni. Ada yang kenalkah dengan orang ini? Kasihan, jiwanya terganggu. Diajak ngobrol pun nggak nyambung, dimanfaatin sama orang Saudi. Ya jadi gimana gitu ya guys ya, ngakunya sih orang Iran Tegal ya. Tolong share, siapa tahu ada yang kenal, mohon dibantunya ya, terima kasih. Nah jadi beliau ini bernama Mbak Irang ya, asal Tegal. Beliau ini sepertinya itu maaf ya, ada sedikit gangguan mental begitu, karena saat diajak ngobrol itu beliau sering senyum-senyum sendiri gitu, bahkan tidak nyambung gitu saat diajak ngomong gitu. Ya mungkin karena tekanan jiwanya terlalu berat, pekerjaan terlalu berat, juga mungkin ada tekanan dari pihak majikan. Sudah begitu gajinya tidak dikasih, bahkan beliau ini sudah bekerja cukup lama, bahkan sangat lama di majikan ini guys. Nah tapi menurut informasi juga beliau ini sepertinya itu ilegal juga, dan beliau ini berpindah-pindah dari majikan satu ke majikan yang lain gitu guys, sering berpindah-pindah, sering ganti majikan begitu. Nah seperti kita ketahui ya guys, selama ini itu negara Timur Tengah itu dengan kasus-kasus terbanyak tentang TKI atau TKW di sana guys. Jadi saya juga sempat heran gitu, apakah di sana itu memang hukumnya terlalu lemah gitu untuk para TKW atau untuk para pendatang, sehingga banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Bahkan banyak sekali para TKI atau TKW di sana itu ditahan atau bahkan dikurung, tidak diperbolehkan keluar atau mungkin tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan orang rumah hingga puluhan tahun guys. Nah jadi tolong di share ya guys, siapa tahu ada keluarganya yang kenal atau mungkin bahkan saudara atau temennya begitu. Karena beliau ini katanya bekerja sudah cukup lama di Arab Saudi, tapi selama bekerja di situ dia itu tidak pernah kirim uang ke rumah guys. Jadi sering banget ditipu dengan majikan-majikan di sana. Beliau ini bekerja sering sekali ganti-ganti majikan karena memang statusnya itu ilegal guys. Ya kita doakan buat Mbak Ira ya, semoga saja beliau nanti bisa secepatnya ditolong gitu ya, dan bisa mendapatkan hak-haknya, entah itu gajinya atau mungkin hak-hak yang lain, dan semoga saja beliau bisa secepatnya dipulangkan ke Indonesia ya guys. Kasihan karena dengan jiwanya yang seperti ini takutnya nanti di sana malah berbahaya gitu, nanti takutnya akan dimanfaatkan dengan majikan-majikan yang lain yang menggunakan tenaganya dan tidak mau membayarnya. Itu kan sangat kasihan sekali guys. Nah makanya saya tuh sering sekali melihat ada postingan gitu ya di Facebook, entah itu di Facebook atau di TikTok atau di Instagram gitu ya, tentang pencarian TKW yang hilang hingga bertahun-tahun. Nah bisa jadi ya, bisa jadi mereka itu karena dengan kasus-kasus seperti ini gitu, mungkin di majikannya itu tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan keluarga, atau bahkan mereka itu tidak diperbolehkan untuk pulang atau keluar rumah. Jadi memang mereka itu benar-benar misinformation gitu guys dari orang rumah. Jadi banyak sekali orang-orang di Indonesia itu yang merasa kehilangan keluarganya yang pergi sebagai TKW di Arab Saudi. Nah saya juga sempat heran apakah di sana itu hukumnya sangat lemah gitu ya untuk para TKI atau TKW, sehingga banyak sekali kasus-kasus kriminal di sana guys. Ya saya doakan untuk semua TKI dan TKW dimanapun berada ya, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, rizki yang berkah, majikan yang baik, dan semoga saja diberikan kelancaran dalam mengais rizki di sini.
dan semoga saja kita bisa pulang dengan membawa kesuksesan ya guys ya, dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga saja bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.